Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita sudah ada di kantor desa Cihanjawar, Kecamatan Nagrak, dalam rangka agenda kunjungan kerja dan monitoring evaluasi program Pak Zaki dengan FKDB membangun ekonomi berkeadilan, ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi. Ini kita mau bincang-bincang sedikit terkait program-program Pak Zaki, karena alhamdulillah ya, Desa Cihanjawar ini menjadi pionir, desa pertama yang ketika program ini diluncurkan dengan terbuka sangat mendukung sekali. Ya, kita coba ngobrol-ngobrol dengan Pak Zaki. Mungkin bisa dimulai dari Pak Zaki ya, silakan Pak. Yang terhormat Pak Dodi Rahmat ya, SPD, selaku Ketua Kepala Desa di sini. Terima kasih Pak Jatika. Jadi begini, ini kan sebetulnya satu kelanjutan Pak. Ya. Satu kelanjutan hanya, jadi kelanjutan dari program FKDB, di mana FKDB basisnya didirikannya Ormas FKDB, perkumpulan FKDB, basisnya kemitraan, bukan basis anggota. Jadi kalau mau jadi anggota FKDB nggak mungkin, karena silakan aja bermitra, dan jangkauannya sangat luas seperti itu, sehingga luas apa saja. Salah satu yang memulai baru itu refleksi, nanti ada cukur, ada lain sebagainya ya. Dan tentu saja karena ini adalah kerja untuk yang paling ujung di tingkat masyarakat, yang paling ujung yaitu di tingkat desa. Oleh karena itu FKDB pasti berhubungan terus-menerus dengan kepala desa. 3 pilar sebetulnya, kepala desa, Babinsa, dan Babin Kaptibmas. Seperti itu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kalau dengan Babin Kaptibmas kita sudah MOU Pak, dengan Baharkamnya. Kemudian dengan Babinsa insya Allah pada waktunya juga kita terus komunikasi seperti itu. Jadi seperti itu Jat. Jadi kita ini satu kelanjutan. Oleh karena itu FKDB hadir di Desa Cihanjawar selama-lamanya, ya, karena selama-lamanya, ya, insya Allah nanti akan terus. Ini baru mulai, kita canangkan 20 tahun atau 25 tahun ke depan lah, ya, kita canangkan 25 tahun ke depan. Per 5 tahun kita nanti evaluasi bagaimana sih, kita merencanakan 25 tahun. Bukan hanya Cihanjawar, seluruhnya, seperti itu. Tinggal sekarang nanti begini, mana wilayah mana yang paling aktif, karena konsepnya kemitraan kan saling memberi, take and give, saling memberi, saling menguntungkan, saling mensejahterakan, saling memakmurkan. Itu mana responnya cepat, maka kita akan. Nah, mudah-mudahan Pak Kepala Desa, konsep ini menjadi diapresiasi oleh pemerintah. Satu pemerintah pusat ya, kemudian pemerintah daerah, dan mudah-mudahan juga kepala desa bisa menarik dana untuk kepentingan ini ya. Karena saya tuh banker juga Pak Kepala Desa, paham 2 kali di proper test oleh OJK dan lulus ya, 2 kali di proper test dan lulus, artinya saya paham betul bagaimana mekanisme keuangan ya. Keuangan hanya satu aja, NPL-nya 0. Kita punya utang harus bayar. Pasti yang punya uang akan ngasih terus. Seperti itu. Seperti itu. Jangan tidak bayar, ya. Jangan tidak bayar. Seperti itu. Nah, nanti saya akan ajarkan Jat, ya, bagaimana supaya membangun satu ekosistem ini benar-benar tumbuh seperti itu. Saya kira gitu Jat. Mungkin dari Pak Kades minta tanggapannya nih, kira-kira terhadap yang sudah berjalan, kan sudah ada kerjasama dengan FKDB. Kan kalau ngobrol gini, potensi-potensi apa saja, dan termasuk mungkin ada harapan seperti apa lagi dari Pak Dodi sebagai Kades juga dalam rangka memajukan khususnya di Cihanjawar ini sendiri gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada Kang Ajat dan juga Pak Haji yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa silaturahmi. Mudah-mudahan kita berkumpul dan silaturahmi hari ini menjadi keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin.
menanggapi tentang apa yang diutarakan dan disampaikan oleh Pak Haji, tentu saja saya pribadi sebagai raja kecil lah gitu di tingkat desa, seyogianya lebih berpikir hari ini dan tentunya masa-masa saat ini merupakan masa-masa 2 tahun terakhir yang sangat sulit bagi warga masyarakat. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan adanya pandemi corona tentunya Pak Haji, tidak terlepas dari itu. Baik. Tugas desa, pemerintahan desa, kalau kita kembali kepada pengertian desa, hierarkinya bahwa tugas kewenangan lokal desa itu harus dominan. Artinya merencanakan sendiri, mengurus sendiri, mengeksekusi sendiri, termasuk di dalamnya itu adalah mempertanggungjawabkan sendiri semata-mata untuk penjewantahan kesejahteraan masyarakat. Nah hari ini dengan situasi yang sangat sulit yang kami rasakan, dalam artian sulit kan luluh lantahnya dari sisi-sisi sendi-sendi. Sendi ekonomi, sendi pendidikan, sendi kesehatan. Ini berimbas kepada tatanan taraf hidup. Jadi mandeg. Mau tidak mau pencapaian SDGs, IDM yang ada di tatanan desa itu sangat berkurang dan sangat menurun. Nah dengan hadirnya dengan MOU-nya yang senantiasa dijalin baik, dan tentunya harapan dan tujuan visi Pak Haji yang sangat luar biasa berkaitan dengan paradigma, karena pembangunan di desa itu harus paripurna antara pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur itu harus senantiasa menyatu dalam beberapa dimensi. Pemikiran serta niat baik Pak Haji ini bisa dianggap merupakan angin surga bagi warga masyarakat tentunya dengan konsep pemberdayaan ekonomi yang dijalankan. Nah desa kami wabil khusus yang ada di Kabupaten Sukabumi, yang notabene hari ini di Kabupaten Sukabumi berjumlah 381 desa, 6 kelurahan. Ketika kami melaksanakan sebuah MOU yang dijalankan melalui komunikasi yang baik, tentunya launching pertama memang betul dilaksanakan di Kecamatan Nagrak melalui program pelatihan refleksi pada waktu itu, dan dijalankan bersama-sama seluruh lapisan warga masyarakat yang senantiasa bisa diajak, bisa dikerjasama berkaitan dengan itu. Nah, harapan kami ke depan tentunya dengan berbagai potensi yang ada, karena tadi sebuah desa itu kan menjadi sebuah penjewantahan dari apa? Dari Indonesia maju dilihat dari sisi parameter bahwa desa ini merupakan salah satu input yang sangat penting untuk kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Dikatakan kecamatan maju, kabupaten maju, provinsi maju, pasti slogannya juga Indonesia maju. Jadi kuncinya ada di tatanan perdesaan. Nah untuk itu, ketika Pak Haji berbicara tentang sektor paradigma pendidikan melalui ekonomi kerakyatan, nah nanti kita bisa koneksikan juga dengan potensi yang ada dari sektor perikanan dan pertanian tentunya yang ada di desa kami. Walaupun dalam hal ini batasan-batasan yang senantiasa kami lakukan, kami sudah berupaya dengan hadirnya BUMDes, dan BUMDes ini merupakan suatu sebuah badan usaha yang dimiliki desa secara formal, yang senantiasa itu pun dimasukkan kepada tatanan MOU antara FKDB dengan pemerintahan desa melalui kekuatan BUMDesnya itu sendiri. Yang keduanya munculnya koperasi dan segala macamnya. Nah, hal-hal yang perlu digarap oleh kita ke depan, karena berbicara sektor pertanian yang sangat strategis untuk wilayah desa Cianyawar, wabil khususnya di Kecamatan Nagrak, dan sektor perikanannya. Kenapa demikian? Karena potensi air yang sangat luar biasa. Kita berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan luasan kisaran daratan dan tanah milik warga itu meliputi mayoritas adalah kawasan yang senantiasa produktif, tidak mengenal musim hujan, tidak mengenal musim kemarau, yang senantiasa bisa diberdayagunakan untuk kemajuan produktivitas, konektivitas warga masyarakat. Intinya bahwa harapan kami ke depan tentu saja ini bisa berkembang, bukan hanya batasan hanya di bidang refleksi saja. Nanti kita ke depan mempunyai inovasi ataupun hal-hal yang lain yang bisa diterima sesungguhnya berdasarkan muatan lokal yang ada di masyarakat desa Cianyawar. Mungkin itu saja sementara. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi menarik ya. Jadi artinya potensi di Nagrak ini sangat luas sekali, sangat luar biasa luas, dan
FKDB Pak Zaki dengan Desa Cihanjawar ini sudah bermitra begitu, khususnya di bidang refleksi dan sudah membuka klinik. Tadi disampaikan sebenarnya yang potensi lebih besarnya itu ada di pertanian dan perikanan. Karena di sini air terus mengalir seperti itu, nggak kenal musim. Kira-kira nih Pak Zaki mau menanggapi nggak? Baik, jadi begini, kita kan membangun ekosistem itu mulai dari satu, ya, dari satu dulu. Nah, tentu saja di sini kan juga harus ada respon positif ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini ditanggapi respon secara positif. Manakala respon secara positif, karena saya sudah berkali-kali bicara, yang bisa mensejahterakan masyarakat adalah negara. Tidak mungkin yang lain. Dan kewajiban itu ada di negara. Negara ada orangnya, pemerintahan. Nah itu. Nah inilah yang mudah-mudahan pemerintah ini, negara ini merespon positif. Begitu negara merespon, disitulah kita sudah siap wadahnya, sudah siap tata caranya, sehingga negara memberi respon dana, ya, kegiatan, uang ini bergulir yang melahirkan pendapatan untuk negara sendiri, ya. Saya begini Pak Lurah, saya mau bikin namanya perkumpulan pengusaha logam se-Kabupaten Sukabumi. Saya bikin. FKDB yang buat itu, semua modalnya dari FKDB. Pengusaha logam. Ya logam, dikumpulin logam dulu. Nanti kan ada pertanian semua. Ini proyek. Ya. Tapi bagaimana si pemerintah mensupport ini? Umpamanya dia mensupport anggaran. Tapi bagaimana si pengusaha logam ini memberi kontribusi pajak PAD, kira-kira dari dana itu, seperti itu. Ya. Jadi kita harus ada timbal balik kepada, kita akan buktikan itu, Jat. Kita akan buktikan itu. Contoh, ya saya kan ke Cianjur ya, kemudian di Cianjur lahan saya di daerah Jampang juga, Jampang Sidolog dan lain sebagainya. Ya, kita gulirkan dana di situ. Nah dari uang ini kan menjadikan pendapatan masyarakat. Pendapatan kan belanja. Secara otomatis belanja sama menaikkan perekonomian kan, pajaknya pasti tumbuh, walaupun tidak secara langsung si petani ini bayar pajak, tapi dengan petani punya uang dan uangnya dibelanjakan ke warung masuk ke pabrik pasti ada PPN, PPH, kan begitu, Jad. Negara tuh tumbuh. Nah ekosistem ini mesti kelihatan. Pemerintah, dana yang digulirkan ini akan punya dampak, gitu. Tapi terlihat jelas, sehingga nanti yang punya uang itu lebih happy gitu ya, karena ada lagi pemasukan. Nah ini yang seperti itulah ininya tuh, Jat. Ya. Nah khusus sekarang FKDB Pak Lurah, kita nggak bisa banyak, karena anggaran sedikit. FKDB sekarang mengeluarkan anggaran baru 30 juta untuk seluruh kota Madia Kabupaten. Itu sudah sangat luar biasa Pak Haji, dengan hitungan per bulan. 30 juta sebulan. Nah, dengan 30 juta ini sekarang sudah 9 kecamatan kita. Yang mudah-mudahan. Nah, begitu ini yang dari 30 juta ini melahirkan titik-titik usaha. Paling tidak umpamanya 50 ya. Nah, dari 50 titik usaha ada setoran umpamanya bagian FKDB. Bagi hasil 1 juta. Jadi berapa? 50 juta. 50 ini tidak dimakan oleh FKDB. Tapi 50 ini akan terus diputar ke sektor lainnya. Sehingga pada akhirnya FKDB punya setoran dari mitra-mitra ini bukan lagi 50, tapi nanti 100, 1 miliar. Dan terus dibangun. Barulah di situ ada namanya pengembangan semua sektor, bukan hanya itu. Prinsip berpikirnya seperti itu. Polanya seperti itu Pak Kades. Pak Kades bicara aja ke teman-teman Pak Kades, ke pemerintah, nih ada FKDB begini polanya. Dan itu siap diaudit, siap diperiksa, siap juga terbuka dengan siapa saja. Artinya nggak ada yang diumpetin, ya. Karena ini untuk kepentingan rakyat semesta, bangsa Indonesia. Saya lahir di Sukabumi, Sukabumi heula.
diberesan, ya. Karena itu, Sukabumi diberesan. Saya udah kemarin udah silaturahmi dengan Kasat Binmas Polres Kabupaten Sukabumi, Kasat Binmas Polresta Sukabumi. Ya, gitu. Dari Kasat Binmas Polresta Sukabumi mengajukan, Pak bisa nggak bermitra dengan rumah kreasi milenial RKM. Nah, itu adalah yang di bawah Polresta untuk ya mereka-mereka yang di jalanan ditampung. Oke, saya bilang segera. Kalau bisa bulan Desember ini saya bilang begitu. Jadi MOU-kan lagi nantinya. Ya, kita akan didik. Setelah dididik, ya mudah-mudahan dari 10 atau dari 15 orang ini jadi pengusaha titik usaha seperti itu. Jadi kita semua level, semua ya, tidak ada ini. Itu sudah. Oleh karena hanya saja ini yang luar biasa adalah kepala desa pertama yang langsung ya wawancara. Mohon ini menjadi ini. Jadi apa namanya? Legenda ya. Ya, legenda FKDB ya. Seperti itu. Sekarang mau ke Sukami apa? Ke Kadudampir. Kadudampir. Oh, ke Kadudampir. Dari sini ada kepala desanya. Itu nomor 2 itu nanti ya. Iya. Ini nomor 1 ini. Ya, jadi itu Pak. Jadi tadi kalau merespon ya sangat ingin sekali. Tentunya dengan semua potensi itu sangat ingin. Hanya secara mekanisme kita dari FKDB juga dengan anggaran yang terbatas seperti itu. Justru karena ini ruangnya kolaborasi kemitraan, FKDB sendiri kan berharap ya tadi pengejawantahannya dari desa juga istilahnya ada program-program itu ya istilahnya bisa kan di sini sudah ada nih. Misalkan cukurnya belum ada ya Pak Idi. Ya harus. Ya bisa juga nanti latihan cukur menjadi fasilitator juga seperti itu. Kira-kira seperti apa nih Pak? Nanti pelatihan cukur lah. Ya, terima kasih. Sebetulnya penguatan apa yang senantiasa saya sampaikan dan statement kan itu harapan jangka panjang sebetulnya Pak Haji. Karena mau tidak mau dari berjalannya waktu yang senantiasa kita rasakan secara bersama, sebetulnya pemikiran dari FKDB saya sudah paham betul. Visinya seperti apa, misinya seperti apa. Muaranya itu, outputnya itu mensejahterakan masyarakat ya, sebetulnya betul. Dalam konteks itu. Luar biasa dengan cita-cita yang sangat besar. Tentunya ini membuktikan bahwa kita mempunyai pemikiran, tugas dan cita-cita yang sama membangun bagaimana warga masyarakat merasakan tentang penjiwantahan sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keren itu. Nah, keadilan sosial di sini itu kan tidak dalam konteks bukan adil untuk para pejabat sebetulnya. Bukan untuk para pejabat, tapi keadilan harus dirasakan seluruh lapisan warga masyarakat sampai dengan ketatanan perdesaan. Dalam konteks ini FKDB hadir, pemerintahan desa hadir, artinya sama-sama satu rel, sama-sama satu jalan dan bisa mewujudkan itu dalam konteks yang paling sulit hari ini itu adalah merubah mindset sebetulnya. Mindset, daya pemikiran, akal nalar manusia ketika dibiasakan dengan ciri khas Sundanya itu kedua, bagaimana caranya dengan konsep pemberdayaan jadi mau berkreasi, mau berinovasi. Untuk apa? Untuk berkembang dan outputnya adalah sejahtera dalam konteks kehidupan. Nah, mungkin itu aja. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tapi insya Allah setelah bermitra dengan FKDB happy Pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Kalau happy sih belum, karena belum menghasilkan. Tapi kita proses ini sedang dijalani. Jalani. Proses itu dijalani. Jadi gini Jad, artinya kita ini berjuang. Karena kan nggak mungkin saya sendiri. Ya. Kalau sudah, mohon maaf lah, DPR RI itu harus butuh pionir-pionir yang sangat luar biasa untuk menopang pemikiran tadi. Satu itu, ya, DPR tertarik, ya, istana tertarik. Dan itu harus diwujudkan 2023-2024 mau tidak mau. Iya, kita akan wujudkan itu supaya tertarik karena dan FKDB insya Allah kalau nanti diberi kepercayaan akan bertanggung jawab amanah itu. Artinya bukan untuk kepentingan, gitu loh, Pak Lurah. Itu. Nah saya ingin ini, makanya hari ini untuk data dan apa yang dikatakan memang begitu adanya gitu loh. Begitu adanya bagaimana
masyarakat itu sangat menanti sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sangat dinantikan. Dan itu sering saya wacanakan di beberapa forum juga berkaitan dengan itu, supaya mereka melek. Ya, itu. Kemudian permasalahan kedul, tidak semangat dan lain sebagainya. Ya, itu adalah vitamin kita, bagaimana kita berjuang untuk itu. Jangan dijadikan masalah dan handicap. Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Udahlah, itu masyarakat kita, anak kandung kita, ya udahlah bersama-sama gitu, Jat. Gitu Pak Lurah ya. Betul. Jadi kita tuh udah. Saya juga tadi ke Pak Ojan sebelum ke sini, Pak Ojan berjuang ini terus ya. Saya nggak akan berhenti sampai kapanpun. Titik darah penghabisan. Iya, terus saja. Dan kalaupun saya sudah selesai ya, udah meninggal umpamanya, ada yang melanjutkan. Karena FKDB ini dibangun, sistem FKDB adalah untuk membangun kemitraan di sektor ekonomi dan pendidikan. Ya, itu Jat. Tapi tadi tuh, kalau titik-titik ini sudah melahirkan keuntungan dan melahirkan pendapatan, maka program ini secara otomatis auto program, nggak usah lagi, karena setiap bulan dia mendapatkan hasil untuk dikontribusikan ke dalam program-program. Gitu Jat. Nah, pastilah desa mana yang dilukan Cihanjawar. Itu dia Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan ini adalah bukti bakti FKDB Pak Jaki untuk negeri. Sudah ya bukti nyata seperti ini ya. Mudah-mudahan terus berkembang dan tadi sesuai dengan harapan. Kemudian juga kita juga berharap tentu suatu saat ini bisa menjadi program pemerintah. Amin. Sangat luar biasa. Oh gini Jat, ini program pemerintah, bukan program saya. Kita niru FKDB itu niru program pemerintah, bukan program pemerintah ya. Kita hanya melaksanakan. Karena ormas itu sendiri berbadan hukum, pemerintah yang buat, regulasinya pemerintah yang buat, di dalamnya harus begini. Nah, semuanya harus berdasarkan Pancasila. Cuman actionnya lebih nyata. Nah, itu aja. Khusus di bidang anggaran juga mandiri kan tentunya ini salah satunya itu dalam konteks kemandirian anggaran yang paling sulit itu kan berkaitan dengan pengadaan poin itu, pendanaan dalam konteks kita mempunyai sebuah visi dan tujuan yang jelas. Ya bisa dibilang bahwa ketika memang Pak Haji mempunyai cita-cita yang utuh, yang bagus, yang ikhlas tentunya ingin memajukan seluruh warga masyarakat lebih luas, apalagi Pak Haji sendiri bukan rahasia umum lagi. Saya pribadi pun sangat mengagumi ke sosok beliau dan layak dan pantas beliau untuk senantiasa bisa menjadi wakil kamu pun di Senayan. Itu sudah sangat pantas, sudah layak sebetulnya. Nah, maka dari itu dengan hadirnya FKDB sebagai pionir di Kabupaten Sukabumi dan notabene landasan hukumnya jelas dan segala macamnya, apalagi yang mau disangsikan. Track recordnya jelas, pekerjaannya jelas. Mari kita dukung bersama-sama berkaitan dengan kemajuan masyarakat Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, karena kita masih ada agenda selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kemitraan kita berjalan dengan baik dan terus tumbuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.